Boboto salam dunia yang selalu ada untuk Persib Bandung. Yang ditunggu-tunggu Boboto dan publik sepak bola Persib Bandung selama ini berupa pengumuman pemain asing anyar untuk kompetisi Liga 1 dan ACL2 musim depan akhirnya terwujud. Luciano Gocochea dan William Marsilio, dua pemain asing anyar Persib Bandung, dikontrak resmi untuk manggung di kompetisi domestik dan kompetisi level Asia. Luciano dan William menjadi rombongan pemain asing pertama yang dipatenkan manajemen klub Persib Bandung dari 8 pemain asing yang diburunya di musim ini. Luciano, mantan pemain Perak FC, anggota klub Liga Malaysia, diganjar kontrak 2 tahun. Sementara William, ex Arema FC, juga diikat kontrak 2 tahun oleh manajemen klub Persib Bandung. Luciano dan William, dua pemain yang beroperasi di gelandang serang, bakal menjadi poros utama Persib Bandung di lini tengah, menjadi kartu truf Bojan Hodak di laga wajib yang dimainkannya. Wilujeng Sumping untuk Luciano Gocochea dan William Marsilio memang terlambat jika dibandingkan dengan pergerakan tim pesaing dalam berburu pemain asing anyarnya untuk musim kompetisi tahun depan. Pemain asing anyar Persib Bandung baru terhampar setelah Boboto berteriak dan mengkritik manajemen Persib Bandung yang terkesan menunda-nunda pengumuman pemain anyarnya. Padahal mereka sudah dibidik sejak Januari silam. Bukti keterlambatan dari manajemen tim Persib Bandung adalah saat mereka mengumumkan dua pemain lokal, Sadi Ramdhani dan Elham Rahyanusa, jadi tulang punggung Persib Bandung untuk kompetisi Liga 1 dan ACL2. Dari pengumuman Sadi Ramdhani ke Elham Rahyanusa, manajemen Persib Bandung membutuhkan waktu 11 hari. Lambat sekali pergerakannya. Imbasnya, Persib Bandung kehilangan momentum dalam memperkenalkan pemain anyarnya untuk musim depan. Karena isu dan rumornya sudah meledak sejak lama, lebih dari sebulan lamanya. Dan sejauh ini, rumor dan gosip pemain anyar yang mengisi ruang publik nyaris benar adanya, serupa dengan rencana manajemen tim untuk merekrut pemain anyar di musim depan. Itu bisa dijejaki oleh William Marsilio dan Luciano Gocochea yang baru direkrut, dan sebelumnya Sadi Ramdhani dan Elham Rahyanusa. Artinya, gosip dan rumor itu benar adanya. Karena dari barisan pemain asing, kedatangan Sadi Ramdhani dan Elham Rahyanusa sesuai gosip yang beredar. Bahkan rencananya besok akan disusul oleh Elpranda Dewangga untuk segera dikenalkan pada Boboto fanatik Persib Bandung. Dan gosip yang semakin kencang menyebutkan barisan pemain lokal anyar akan bertambah dengan target berikutnya adalah Sain Patinama, pemain timnas Indonesia, dan kiper muda Cyrus Margono. Untuk barisan pemain asing anyar, pasal Luciano Gocochea dan William Marsilio dipatenkan manajemen tim. Bek tengah Julio Cesar bakal menyusul di kontrak secara permanen pada esok hari, Kamis. Percepatan pengumuman dilakukan untuk mengejar target 30 Juni 2025 bahwa seluruh pemain sudah bisa berkumpul bersama
dalam latihan resmi. Tidak terkecuali untuk pemain asing anyar, mereka juga harus cepat datang bergabung di 30 Juni dan melebur bersama tim Persib Bandung untuk pertama kalinya. Mereka harus cepat masuk pemusatan latihan untuk menghadapi dan mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden 2025 yang penyelenggaraannya sudah di depan mata. Memang Bojan Hodak tidak menargetkan anak asuhnya untuk jadi juara di turnamen pramusim tahunan itu. Turnamen yang cukup bergengsi sebenarnya untuk level Indonesia. Tapi buat Persib itu bisa dilewati karena fokusnya pada kompetisi Liga 1 dan ACL 2. Turnamen Piala Presiden buat Persib Bandung hanya akan jadi ajang menyatukan pemain baru dan pemain lama. Maklum saja, setengah kekuatan Persib di musim depan berubah total dengan keluarnya 8 pemain asingnya yang sudah memberi 2 gelar juara plus beberapa pemain lokal seperti Edo Febriansyah, Rian Kurnia, dan Rahmat Irianto, serta yang pensiun seperti Victor Igbonepo. Jadi, Piala Presiden buat Persib Bandung adalah ajang untuk mengasah dan mencari chemistry antar pemain agar mereka cepat beradaptasi dengan rekan-rekannya dan pola permainan yang akan dikembangkan oleh Bojan Hodak. Seluruh pemain yang akan ditampilkan oleh Bojan Hodak di musim depan harus melalui pematangan yang sempurna di turnamen Piala Presiden 2025. Karena ini turnamen pramusim satu-satunya yang akan dijalani dan diikuti Persib Bandung sebelum mereka tampil di ajang resmi kompetisi Liga 1 dan ACL 2. Saya belum pernah berkolaborasi dengan pemain anyar Persib. Saya harus menyatukan mereka dan melihat potensi mereka di Piala Presiden. Jadi tidak ada target juara di sana. Fokus kami adalah Liga 1 dan ACL 2, bilang Bojan Hodak. Jadi bukan karena Persib atau Bojan Hodak takut atau pasti kalah bersaing dengan Port FC dan Dewa United di Piala Presiden. Tapi Persib punya tujuan lain, hanya ingin mematangkan peluru-pelurunya untuk kemudian meledak dan menumbangkan musuh-musuhnya di kompetisi Liga 1 dan ACL 2. Karena tujuan luhur Bojan Hodak adalah membawa Persib hat-trick juara Liga 1 dan terbang setinggi mungkin di ACL 2.